Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk kembali bersama-sama kita mengkaji atau mempelajari bahasa Arab dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Qiraah lil Mustawى Tsani. Baik. Pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga, membahas pelajaran yang ketiga. Banyak Zubair pakai kipas ya, gemeresek. Baik, silakan dibuka kitabnya di halaman 28. Ya, halaman 28 ada Tsalits, pelajaran ketiga. Untuk sementara mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Nanti waktunya tanya jawab baru kemudian antum buka. Baik. Judul kita pada pelajaran yang ketiga ini adalah Fis-Suq. Baik, sebagaimana biasa kita akan bacakan terlebih dahulu. Disimak baik-baik. Zahaba Mustafa wa asdiqa'uhu ila suqi yaumal khamis liyashtaru malabisa lisyita'i. Perhatikan cara bacanya baik-baik. Liyashtaru malabisa lisyita'i. Kana as-suqu muzdahiman li'anna al-'amilina fil madinati wa dawahiha ya'tuna fi hadzal yawmi min kulli usbu'in. Kana as-suqu muzdahiman li'anna al-'amilina fil madinati wa dawahiha ya'tuna fi hadzal yawmi min kulli usbu'in. Liyashtaru, ya, perhatikan ada yang salah harokatnya di situ. Liyashtaru ma yahtajuna ilaihi min malabisa wa ahdiyatin wa mawadda gidaiyatin wa ghairi dhalik. Dakhala Mustafa wa asdiqa'uhu matjaran fihi anwa'un kathiratun minal malabis washtarau malabisa minas suf wa ba'da anjalu qalilan fis suq adu ila manazilihim. Baik. Tafadhal ya Aji Santoso, Iqra. Zahaba Mustafa. Zahaba Mustafa wa asdiqa'uhu ila suqi yaumal khamis. Yaumal Khamis. Yaumal khamis. Liyashtaru malabisa lisyita'i. Baik, lanjutkan. Kana suqu muzdahiman li'anna al-'amilina fil madinati wa dawahiha ya'tuna fi hadzal yaumi min kulli usbu. Taib. Zubair, lanjutkan. Nah, Ustaz. Liyashtaru ma yahtajuna ilaihi min malabisa wa ahdiyatin wa mawadda ghidaiyatin. Dakhala Mustafa
asdiqa'uhu matjaron fihi anwa'un kasiratun minal malabis washtaru malabisa minas sufi Taib. Baik, lanjutkan sedikit lagi. wa ba'd Wa ba'da wa ba'da anjalu qalilan fis-suqi adu ila manazilihim. Taib. Ulang lagi dari awal. Iqbal Tawakal. Nah, Ustaz. Zahaba Mustafa wa asdiqauhu ila suqi yaumal khamis liyashtaru malabisa lisyita'i. Lanjut. Kana suqu musdahaman Musdahi. Musdahiman li'anna al-amilina fil madinati wa dawahiha ya'tuna fi hadzal yaumi min kulli usbu'in liyashtaru ma yahtajuna ilaihi mim malabis. Taib, yakfi. Muaz, lanjutkan. Liyashtaru. Dari liyashtaru, Ustaz. Naam, liyashtaru ma yahtajuna ilaihi min malabis wa ahziyatin wa mawadda ghidhaiyatin wa ghairi dzalika. Dakhala Mustafa wa asdiqauhu matjaran fihi anwa'un katsiratun minal malabis washtarau malabisa minas suq wa ba'da anjalu qalilan fis suqi adu ila manazilihim. Taib. Adu ila manazilihim. Taib, ini dia teksnya ikhwah. Sekarang kita akan artikan. Kemudian baru nanti kita akan masuk ke pembahasan yang lainnya. Taib. Jadi ini adalah teks tadi ya. Cuman kita pindahkan tanpa harokat di sini ya. Untuk membiasakan antum tidak menggunakan harokat. Ya, tadi antum sudah melihat yang pakai harokat. Sekarang mulai dari sekarang biasakan tanpa menggunakan harokat. Karena kitab-kitab yang antum baca nantinya ya adalah kitab-kitab yang tidak menggunakan harokat atau kitab-kitab gundul. Ya, maka membiasakan dari sekarang. Baik. Judul kita pada kesempatan kali ini adalah Fis-suqi. Fis-suqi. Fi artinya di. As-suqi artinya pasar. Berarti percakapan ini terjadi di pasar. Di fis-suqi, di pasar. Zahaba Mustafa wa asdiqauhu ila as-suqi yaumal khamis. Ya. Zahaba Mustafa wa asdiqauhu ila as-suqi yaumal khamis. Baik. Perhatikan di sini wa asdiqauhu ya. Kalau di kitab tadi wa asdiqauhu tulisan yang benar begini ya. Ya, Anda salah ketik di situ. Wa asdiqauhu. Jadi zahaba artinya pergi. Ya. Siapa yang pergi? Mustafa. Wa asdiqauhu dan kawan-kawannya. Asdiqa ini bentuk jamak. Apa mufradnya? Atau bentuk tunggalnya? Sadiqun.
Jadi kalau satu orang kawan, sadiqun. Kalau banyak kawan atau kawan-kawan, asdiqaun. Kemudian di sini ada domir muttasil hu. Ya. Wa asdiqauhu. Hu ini kembalinya ke Mustafa. Ya. Hu ini kembalinya ke Mustafa. Jadi artinya Mustafa dan kawan-kawannya Mustafa pergi. Gitu ya. Mustafa dan kawan-kawannya Mustafa pergi. Kemana? Ilas suki, ke pasar. Kapan itu? Yaumal khamisi, pada hari Kamis. Ya. Jadi Kamis itu nulisnya, ya, hari Kamis itu ditulis seperti ini. Ya. Kamis, ya, Kamis, hari Kamis. Baik. Tujuan mereka pergi ke pasar itu apa? Liyashtaru malabisa lisyita'i. Li, ya. Li itu artinya untuk. Ya, jadi kalau antum ketemu nanti ada kata kerja kemudian ada li sebelumnya, maka berarti kata kerja itu adalah alasan terjadinya perbuatan sebelumnya. Apa perbuatan sebelum liyashtaru? Zahaba. Ini dia. Ini kata kerja sebelumnya kan, zahaba. Maka perbuatan zahaba ini terjadi alasannya ini. Ya, karena ada li di sini. Li ini untuk menyebutkan apa tujuan dari kata kerja sebelumnya. Yashtaru, yashtaru ini merupakan fi'il mudhari dari kata ishtara, yashtari. Ya, ishtara, yashtari, domir, ya, hum jadinya yashtaru, ya, tambahkan lam jadinya liyashtaru. Ya, ishtara, yashtari, ya, ishtara, yashtari sendiri artinya membeli. Ya. Ishtara ishtari sendiri artinya membeli. Berarti tujuan mereka ke pasar pada hari Kamis adalah untuk membeli malabisa. Malabis itu jamak dari kata malbas. Ya, jamak dari kata malbas yang bermakna pakaian. Jadi baju, celana, dan pernak-pernik lainnya itu semua dinamakan malabis. Jadi malabis itu bukan hanya baju, ya, semua yang dikenakan, ya, itu juga dinamakan, ya, malbas, ya, jamaknya malabis. Baik. Malabis apa? Malabis lisyita, ya, lisyita. Li artinya tadi untuk. Jadi pakaian ini untuk apa? Kan baju itu kan banyak, ya, atau pakaian itu banyak fungsi. Ya. Kalau di sini pakaian yang dibeli adalah pakaian asyita. Asyita ini musim, ya, salah satu dari musim. Ini sudah kita pernah pelajari di Al-Arabiyah bin Yadaik. Asyita itu artinya musim dingin. Jadi pakaian yang dibeli adalah pakaian musim dingin, tentunya pakaian yang tebal-tebal berarti. Gitu ya. Baik, coba nartikan dari awal lagi, diperhatikan baik-baik. Zahaba Mustafa wa asdiqauhu. Ya. Mustafa dan kawan-kawannya pergi ke pasar. Ila suqi yaumal khamisi, pada hari Kamis. Liyashtaru malabisa lisyita'i, untuk membeli pakaian-pakaian musim dingin. Untuk membeli pakaian-pakaian musim dingin. Kemudian antum perhatikan tadi ana baca di sini yauma al-khamis, ya. Kemudian malabisa, ya. Yauma ini, ya, kenapa berharokat fathah di situ? Karena dia sebagai keterangan waktu. Jadi keterangan waktu itu berharokat fathah. Ini namanya mansubun ala dzarfiyah. Ya, perincian dari dzaraf nanti akan kita bahas di waktunya. Nah, tapi kalau untuk menanyakan nanti yauma kenapa fathah, kenapa enggak yaumu? Ya. Nah, yauma di sini fathah karena dia adalah sebagai keterangan waktu atau dzaraf zaman. Kemudian malabisa, malabisa di sini fathah, ya, karena dia sebagai objek. Ya, malabisa ini objek atau maf'ulun bih dari fi'il sebelumnya. Ishtara yashtari artinya membeli. Ya, ini kan kata kerja.
Ya, apa yang dibeli? Objeknya berarti. Objek itu dalam bahasa Arab harus berharokat fathah. Ya, harus mansub istilahnya. Tanda mansub salah satunya adalah fathah. Baik. Kemudian selanjutnya kana suku musdahiman. Kana suku musdahiman. Pasar itu ramai. Kana di sini nggak usah diartikan. Ya. Jadi kana kalau di awal kalimat itu nggak usah diartikan. Nah, dia hanya memberikan makna tambahan, tapi di terjemahan nggak kelihatan. Antum paham makna kana itu, tapi tidak perlu diterjemahkan. Maknanya adalah fi'il madi dia kana itu. Jadi maknanya salah satu dari makna kana. Ada 7 makna kana. Salah satunya adalah menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi atau kondisi yang sudah terjadi. Jadi kana suku musdahiman artinya tadinya pasar itu musdahiman. Musdahiman kemarin sudah ya. Musdahiman kemarin artinya ramai. Kalau di jalan berarti musdahiman itu artinya macet. Ya. Jadi menyesuaikan artinya. Kalau musdahiman di kelas misalkan atau di ruangan maka artinya ramai. Kalau di jalan raya artinya macet. Gitu ya. Kana suku musdahiman. Jadi pasarnya ramai. Kenapa ramai? Li'annal amilina fil madinah. Karena, li'anna artinya karena al-amilin fil madinah. Al-amilin ini jamak mudzakkar salim dari kata al-amil. Apa itu jamak mudzakkar salim? Nanti akan kita bahas di babnya atau di waktunya. Gitu ya. Jadi kita mulai dari dasar dulu. Ya, jadi sekarang antum perbanyak kosakata dulu. Ya, fokus di memperbanyak kosakata. Nanti di waktunya insya Allah akan kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan nahwu seperti jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Jadi al-amilin itu jamak dari kata al-amil, artinya pekerja. Berarti al-amilin artinya para pekerja, ya, orang-orang yang bekerja. Di mana? Fil Madinah, di kota. Wa dawahiha, ya. Dawahiha, dawahi itu jamak dari kata dahiyah. Jamak dari kata dahiyah. Apa arti dahiyah? Pinggiran kota artinya. Ya, daerah pinggiran kota, ya, suburban, ya, daerah pinggiran kota. Ya, misalkan kalau di Jakarta, ya daerah-daerah di perbatasan dengan Bekasi dan sebagainya, ya, itu namanya dawahi. Ya, kota-kota yang berada di sekitar Jakarta, ya, dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, ya, itu dinamakan dawahi namanya. Gitu ya. Jadi yang menyebabkan pasar itu ramai di hari Kamis adalah karena para pekerja yang bekerja di kota, mereka datang ke pasar. Dan bukan hanya para pekerja dari kota, tapi juga para pekerja yang berasal dari daerah pinggiran. Ya'tuna ini fi'il mudhari dari kata ata ya'ti. Ya, ata ya'ti. Ya'ti itu domir huwa. Kalau domir hum, ya'tuna. Ya, ya'tuna min kulli fajjin amiq. Kama qala ta'ala fil Quran. Ya'tuna fi hadzal yaum. Mereka datang. Jadi atayati artinya datang. Ya, sama dengan ja'a. Datang dalam bahasa Arab itu ada 6. Ya, ini salah satunya. Ada qadima yaktumu, ada ja'a yaji'u, dan seterusnya. Fi hadzal yaum, di hari ini, maksudnya hari Kamis. Ya, fi hadzal yaum di sini maksudnya adalah hari Kamis. Karena mereka liburan akhir pekannya itu di hari Kamis. Ya, karena liburnya di hari Jumat, berarti akhir pekannya di hari Kamis bagi mereka. Kalau kita kan Sabtu Ahad gitu ya. Kalau mereka Kamis Jumat. Ya'tuna fi hadzal yaum min kulli usbu'in. Ya, dari setiap pekannya. Ya, mereka datang di hari ini di setiap pekannya. Ya, usbu artinya pekan, minggu, gitu ya. Usbu artinya pekan. Ya. Jamaknya apa? Ya, jamaknya asabi'u. Ya, usbu jamaknya asabi'.
Baik. Jadi perlu kita sampaikan yang jama-jama ini, ya, karena agar antum tidak perlu menghafal 2 kali nantinya. Baik. Liyashtaru, ya, kenapa pasar itu ramai? Karena para pekerja dari kota dan daerah pinggiran kota datang ke pasar di hari tersebut setiap pekannya, di liburnya mereka. Gitu. Tujuan mereka ke pasar apa? Liyashtaru, untuk membeli. Yashtaru ini sama dengan akar katanya sama dengan ishtaro yashtari tadi, yang di atas tadi. Ya. Ini berasal dari sini. Sama ya. Liyashtaru ini mananya sama. Liyashtaru, untuk mereka membeli ma. Ma di sini artinya apa. Ma itu bisa artinya tidak, bisa artinya apa. Di sini artinya apa. Cara membedakannya nanti akan kita jelaskan. Liyashtaru ma yahtajuna ilai. Untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Ya, yahtajun itu berasal dari fiil ihtaja yahtaju. Hum yahtajuna. Ya. Jadi kita belajar tasrifnya nanti. Apa yang mereka butuhkan. Ihtaja, yahtaju artinya butuhkan. Baik. Ma yahtajuna ilaih. Ya, ihtaja yahtaju itu ikhwah harus pakai ila setelahnya. Misalkan antum mau bilang saya butuh makan. Ya berarti ihtaja ila at-ta'am. Ya, harus pakai ila, nggak boleh langsung ihtaja at-ta'am, nggak boleh. Harus pakai ila dia. Kenapa begitu? Ya, ada fiil-fiil dalam bahasa Arab yang memang tabiatnya seperti ini. Dia harus menggunakan huruf jar tambahan. Ya, ada tambahan huruf jarnya. Baik. Kemudian, ya. Untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Min malabisa. Ya, bentuknya malabis, pakaian-pakaian. Wa ahziyatin. Dan ahziyah. Ahziyah ini jamak dari kata hidaun. Hidaun. Jamaknya ahziyah. Artinya apa? Artinya sepatu. Ya. Jadi mereka membeli baju-baju atau pakaian dan beli sepatu. Wa mawadi gidaiyatin. Ya. Wa mawadi gidaiyatin. Mawad itu jamak dari kata madah. Ya. Madah. Artinya bahan-bahan. Ya. Gidaiyah. Ya. Jadi mawad gidaiyah. Kedua kata ini diartikan satu. Ya, diartikan satu kata atau diartikan satu makna. Apa maknanya? Bahan makanan. Ya, bahan makanan. Jadi yang dimaksud dengan mawad gidaiyah adalah bahan makanan. Wa ghairi dzalika dan yang lainnya. Jadi para pekerja itu datang, mereka membeli apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Ya, sandang, pangan, makan, sandang, pangan, dan seterusnya. Ya, mereka butuhkan ya, sandang, pakaian, sepatu, kemudian pangan, mereka butuhkan bahan-bahan makanan. Ya, bahan-bahan makanan, sayuran, beras, dan seterusnya. Wa ghairi dzalik dan hal-hal yang lain. Dakhala Mustafa wa asdiqa'uhu majjaran. Mustafa dan kawan-kawannya Mustafa dakhala. Dakhala artinya masuk. Jadi Mustafa dan kawan-kawannya masuk ke pasar itu, pasar yang ramai. Ya, dia di pasar itu dia masuk ke salah satu tempat, Majjaron. Ya, Majjaron. Majjar itu artinya dukan, toko artinya. Masuk ke salah satu toko yang ada di pasar tersebut. Majjar ini sinonimnya adalah dukanun. Ya, mungkin dukan antum pernah dengar ya di kitab-kitab yang lain. Ya, majjar itu sama maknanya. Ya, makan di tijaroh, tempat jual beli toko. Gitu. Jadi Mustafa dan kawan-kawannya masuk ke sebuah toko. Fihi. Ya, fihi. Fi artinya di. Di dalam. Di dalam apa? Hi. Hi ini kembali ke toko. Ya. Fihi. Di dalam toko ini ada anwa'un kasirotun.
Anwa'un katsiratun. Anwa ini jamak dari kata nau. Artinya macam-macam, ya, beraneka ragam. Ya. Jadi di dalam toko itu ada bermacam-macam atau macam-macam yang banyak. Macam-macam yang banyak berarti beraneka ragam maksudnya. Ya. Beraneka ragam di dalam toko itu apa? Al-malabis, pakaian-pakaian. Ya. Beraneka ragam pakaian-pakaian yang ada di dalam toko tersebut. Washtaru, dan mereka pun membeli malabisa minas suf. Mereka membeli malabis minas suf. Ishtaru ini tadi sama ya. Ya. Tadi sama dengan yang ini. Gitu ya. Kemudian yang ini artinya sama dengan ini. Asal katanya ishtaru ini sama semua. Ya. Ini sama semua. Baik. Jadi washtaru malabisa, ya, kenapa di sini malabisa berharokat fathah? Karena malabisa merupakan maf'ulun bihi atau objek dari fiil sebelumnya, yaitu washtaru. Nah, washtaru artinya dan mereka membeli pakaian. Berarti apa yang mereka beli? Pakaian. Pakaian berarti di sini sebagai objek. Apa yang kau makan? Nasi. Berarti nasi sebagai objek. Begitu cara menentukan yang mana objeknya. Di sini malabisa sebagai objek. Ya, washtaru malabisa, dan mereka pun membeli pakaian-pakaian. Ya, malabisa artinya pakaian-pakaian. Minas suf, ya, yang terbuat dari as-suf. As-suf, ya, itu artinya wool. Ya, wool atau bulu domba. Ya, suf itu artinya wool atau bulu domba. Wa ba'da an jalu qalilan fis suq, dan setelah mereka jalu, ya, jalu ini fi'il madhi dari kata jala, ya, jala yajulu, ya, artinya apa? Jalan-jalan, jala, jalan-jalan, mirip ya. Jadi setelah mereka jalan-jalan, ya, jalan kaki maksudnya, ya, di pasar tersebut keliling-keliling lah intinya. Setelah mereka keliling-keliling jalan-jalan qalilan, sebentar, ya, bukan sedikit artinya di sini. Menyesuaikan ya. Kalau makanan ya sedikit. Ya, kalau jalan-jalan masa jalan-jalan ya sedikit. Jalan-jalan sebentar maksudnya. Setelah mereka jalan-jalan sebentar fisuk, ya. Jadi qalilan ini ya kita menyesuaikan artinya nanti. Ya, di sini kita artikan dengan sebentar. Setelah mereka jalan-jalan sebentar di pasar, adu ila manazilihim. Adu ini fi'il madi dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu artinya kembali. Ya. Jadi mereka kembali setelah mereka jalan-jalan, mereka kembali kemana? Ila manazilihim, ke manazil. Manazil itu jamak dari kata manzil. Jamak dari kata manzilun. Apa arti manzilun? Baitun, artinya rumah. Ya, manzil artinya rumah. Baik. Kemudian di sini ada him. Manazilihim. Him itu artinya mereka, rumah-rumah mereka. Mereka itu siapa? Ya, mereka itu ya Mustafa dan kawan-kawannya, karena Mustafa dan kawan-kawannya melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Jadi mereka yang kembali ke rumah-rumah mereka. Baik. Nah, ini dia ikhwah ya penjelasan dari teks tadi. Kita kembali ke kitab. Ya, Ana artikan sekali lagi tanpa Ana tuliskan artinya di sini. Antum fokus, coba antum ingat-ingat arti yang kita sampaikan tadi. Baik. Perhatikan baik-baik. Zahaba Mustafa wa asdiqauhu ila suqi yaumal khamis liyashtaru malabisa lisyita. Mustafa dan kawan-kawannya pergi ke pasar pada hari Kamis untuk membeli pakaian-pakaian musim dingin. Pakaian-pakaian untuk musim dingin. Kana suqu musdahiman. Pasar itu ramai. Li'annal amilina fil madinati wa dawahiha, karena para pekerja di kota dan daerah pinggiran kota ya'tuna fi hadzal yaum,
Mereka datang pada hari ini. Min kulli usbu'in, dari setiap pekannya. Liyashtaru ma yahtajuna ilaihi min malabisa. Ya. Liyashtaru ma yahtajuna ilaihi min malabisa, untuk mereka membeli apa yang mereka butuhkan dari pakaian-pakaian dan sepatu-sepatu serta bahan-bahan makanan. Wa ghairi dzalika, dan hal-hal lainnya. Dakhala Mustafa wa asdiqauhu majjaran. Mustafa dan kawan-kawannya memasuki atau masuk ke dalam sebuah toko. Di dalamnya ada beraneka ragam pakaian. Washtarau malabisa minas suf, dan mereka membeli pakaian yang terbuat dari bulu domba, terbuat dari wol. Wa ba'da anjalu qalilan fis suq, setelah mereka jalan-jalan sebentar di pasar, adu ila manazilihim, mereka kembali ke rumah-rumah mereka, ke kediaman-kediaman mereka. Baik, ini dia teksnya Ikhwan. Baik, sekarang silakan untuk nyalakan mikrofonnya, tanyakan jika ada penjelasan yang kurang jelas. Tafadhol. Baik, silakan. Jika ada yang kurang jelas, akan ditanyakan. Afwan Ustaz. Tafadhol. Jala dan amsi. Sama Ustaz. Apa? Kurang jelas Amsi suara bisa antum. dikatakan jalan-jalan enggak? Putus-putus Amsi suara. bisa dikatakan jalan. Apa? Amsi? Nah, amsi. Mungkin jalan kaki gitu. Masya yamshi maksud antum. Nah, mungkin apa? Masa yamsi. Masya yamshi. Ya. Kalau baik. Ya, tulis begini ya. Kalau masya yamshi. Nah, kalau masya yamshi itu artinya jalan, jalan doang, jalan biasa, ya, jalan saja artinya. Ya, tapi kalau jala ya julu itu jalan dan muter-muter. Paham maksudnya? Kayak antum misalkan pergi ke taman atau ke kebun binatang, ya itu kan antum jalan-jalan di situ, ya, nggak lurus jalannya. Pasti antum keliling-keliling ke berbagai tempat seperti itu. Itu antum gunakan jala ya julu di situ. Tapi kalau antum dari rumah pergi ke masjid, itu namanya masyayamsi. Antum langsung, nggak muter-muter dulu gitu. Paham maksudnya? Perbedaannya di situ. Oh, nama Ustaz. Nah, jadi kalau Nabi bilang, saya jalan ke masjid atau saya jalan-jalan ke masjid? Saya jalan ke masjid, antum bilang. Berarti masyayamsi. Nah, jadi kalau jalan-jalan baru gunakan jala ya julu tadi. Type. Yang lain? Ada yang tanyakan? Syukran Ustaz. Ustaz. Tonton. Ini kan tadi liyashtaru ya. Nah, misalkan kalau diganti jadi liyashtari itu bisa Ustaz atau harus liyashtaru? Dikeraskan suara antum. Suaranya kecil sekali. Ini udah jelas Ustaz. Nah. Halo. Ya, jelas. Tadi kan sebentar. Aduh. Oh, itu udah kehilangan. Liyashtaru tadi yang menanyakan. Nah, ya Ustaz. Itu kan di dialognya kan liyashtaru. Nah, misalkan kalau diganti jadi liyashtari bisa Ustaz atau harus Baik. kata bagaimana? Jadi maksud antum kenapa tidak liyashtari begitu? Pakai ya. Iya Ustaz. Kenapa di sini kita gunakan wawu di sini liyashtaru? Karena ini wawu ini menunjukkan pelakunya lebih dari satu orang. Kalau antum mengatakan yashtari, itu pelakunya satu orang. Nah, ini tasrif fi'il mudhari. Anda sudah belajar tasrif fi'il mudhari sebelumnya? Belum. Baik. Nanti insyaallah di sini kan kita pelajari ya sedikit demi sedikit mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr nanti. Jadi liyashtaru ini domirnya hum. Hum itu artinya mereka, banyak orang berarti. Ya, kenapa pakai hum di sini?
karena Mustafa dan kawan-kawannya. Berarti kan lebih dari satu orang di situ. Kalau antum mengatakan liyashtari, berarti hanya satu orang yang pergi beli baju. Ya, sebagian hanya Mustafa doang, kawan-kawannya nggak ikut berarti. Dan itu keliru tentunya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi menggunakan waw di sini untuk menunjukkan makna jamak. Taib. Wadah? Wadah Ustaz. Syukran Taib. Ustaz, syukran. Taib. Yang lain, Fadl, ada yang tanyakan? Silakan. Afwan Ustaz, ana Fadl. kan kalau jala ya julu jalan-jalan, kalau masya yamshi jalan, kalau saro yasiru digunakan ketika apa Ustaz? Nah, kalau saro yasiru itu artinya menempuh, ya sama dengan salaka. Ya, artinya menempuh. Ya, saro yasiru artinya menempuh. Sebenarnya maknanya sama saja dengan masya yamshi. Kalau antum menggunakan kata saro yasiru dengan masya yamshi, ya, artinya sama saja. Ya, masya yamshi dengan saro yasiru sebenarnya maknanya sama saja. Tapi kalau antum menanyakan apa faraknya, apa perbedaan di antara kedua kata tersebut, maka kita katakan biasanya orang Arab menggunakan saro yasiru itu untuk orang Arab menggunakan saro yasiru itu untuk perbuatan yang sifatnya maknawi. Misalkan kita katakan fulan menempuh jalan kebenaran. Nah, di situ kita gunakan kata saro. Ya, di situ kita gunakan kata saro yasiru. Jelas maksudnya? Contohnya di masal, ya di ungkapan orang Arab mengatakan man saro 'alad darbi wasal. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, maka dia akan sampai ke tujuannya. Gunakan saro di situ. Kenapa nggak gunakan masya? Karena masya itu untuk perbuatan yang beneran terjadi dengan fisik, yang hakiki istilahnya. Itu jalan kaki dari rumah ke masjid itu masya. Ya, tapi kalau antum menempuh jalan kebenaran, ya, menempuh jalan Islam misalkan, jalan yang maknawi, suatu yang kiasan, jalan yang kiasan, maka di situ gunakan kata saro lebih tepatnya. Wadah ini perbedaannya? Nah, wadah insyaallah, syukran. Baik. Nah, jadi yang namanya jalan dalam bahasa Arab itu ada banyak nanti, ya. Ada saro yasiru, ada saro yasri, ya. Kemudian ada dabba ya dubu, ya. Kemudian ada koto ayak ta'u juga kadang bisa bermakna saro, ya. Banyak yang bermakna saro. Hanya saja kita perlu perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing kata tersebut. Gitu. Baik. Yang lain ada yang tanyakan? Tafadhol. Tafadhol. Itu tadi apa namanya? Karena suku musdahiman. Musdahiman isdiham itu sama kan ya Ustaz ya? Nah. Itu musdahiman tuh kalimat jamaknya atau bagaimana Ustaz? Taib. Jadi wajar ya ada kebingungan. Sebenarnya problem antum sama semua ya di sorof sebenarnya ya. Ya, kawan-kawan yang di Madinah Salam juga begitu ya. Kebanyakan rata-rata problemnya di di sorof ya. Jadi sorof itu apa maksudnya? Perubahan kata. Tadi kita katakan musdahiman. Kemudian kemarin di nas sebelumnya kita katakan izdiham. Ya, atau di Rabi' bin Ayadeh kita katakan izdiham. Apa bedanya? Bedanya musdahiman itu dia sebagai kata sifat. Ya, musdahiman itu kata sifat. Jadi kalau antum ingin mengatakan pasar itu ramai, antum gunakan musdahimun atau musdahiman. Ya, artinya yang ramai. Gitu ya. Tapi kalau antum mengatakan izdiham, ya, maka itu maknanya adalah keramaian. Maknanya adalah keramaian. Ya, musdahimun itu artinya sesuatu yang ramai. Antum ingin bilang pasar itu ramai, gunakan musdahimun di situ. Tapi kalau izdiham, contohnya misalkan, ya, saya masuk ke tengah keramaian, nah itu izdiham namanya. Atau keramaian di pasar itu sangat padat sekali, gitu. Atau kemacetan di jalan itu sangat parah sekali. Nah, di situ gunakan izdiham.
Jelas bedanya ya? Jelas Ustaz. Baik. Jadi dalam bahasa Arab atau dalam ilmu sharaf, musdahimun ini namanya wazan isim fa'il. Sedangkan izdiham ini namanya masdar. Ya, nanti kita pelajari kok bisa apa itu isim fa'il, apa itu masdar, wazannya apa-apa saja nanti akan kita pelajari. Karena musdahimun ini akar katanya izdahama, ya, 5 huruf asal katanya. Sedangkan kita yang 3 huruf saja belum kita tasrif ini. Masih jauh untuk kita sampai ke yang 5 huruf. Ya, kita mulai nanti dari tasrif yang 3 huruf terlebih dahulu. Baik. Kemudian yang lain ada yang tanyakan? Fadhol. Wadah semua? Jelas semua ya? Baik. Kalau jelas kita lanjutkan. Baik, antum perhatikan di sini, ikhwah, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dan ini adalah pembahasan yang sangat mendasar sekali. Jadi yang sudah pernah belajar, ini sekalian antum merojaah di sini. Baik. Jadi ikhwah, kita akan berkenalan dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Silakan mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa istilah dalam bahasa Arab ya yang akan kita kenal sekarang ya. Misalkan ya, kita lihat di sini 1 huruf. Kemudian ditambah dengan 1 huruf lagi. Ditambah dengan 1 huruf lagi. Ada 3 huruf berarti totalnya. Ya, kalau kita tambahkan ya, jadilah sebuah kalimah namanya. Jadi huruf ditambah huruf, maka jadilah kalimah. Ya, jadilah kalimah. Kalimah ini dalam bahasa Indonesia adalah kata. Muhammad itu kata namanya, kalimah dalam bahasa Arab. Masjid itu 1 kata namanya, 1 kalimah. Ya, kita ambil contoh misalkan qaf, huruf qaf ditambah huruf lam, ditambah huruf mim. Ya, qaf, lam dan mim kalau kita gabung jadinya qalamun. Qalamun ini namanya kalimah dalam bahasa Arab. Ya, ini namanya kalimah dalam bahasa Arab. Ya. Ini namanya kalimah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimah itu kan kalimat ya, kalimat panjang ya. Muhammad pergi ke masjid. Nah, itu 1 kalimat namanya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kebalikannya ya, kalimah itu artinya kata. Jadi qalamun itu 1 kata hitungannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimah ditambah dengan kalimah ditambah dengan kalimah? Jadi 3 kalimah. Apa jadinya? Jadinyalah jumlah. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab jumlah namanya. Gitu ya. Nah, misalkan ada kata al-qalamu ditambah kata fi, ditambah kata al-hakibah, digabung al-qalamu fil hakibah. Ya, kalimat al-qalamu fil hakibah ya, al-qalamu fil hakibah ini namanya jumlah. Ya, ini namanya jumlah. Jadi ada kalimah, ada jumlah. Jumlah itu banyak kata dia. 3 kata, 2 kata, ya, 4 kata, 5 kata, dan seterusnya. Itu namanya jumlah. Tapi kalau hanya 1 kata to, itu namanya 1 kalimah namanya. Baik. Jelas insyaallah ya. Jadi belajar membedakan kalimah dan jumlah. Untuk harus pahami apa itu kalimah, apa itu jumlah. Baik. Sekarang kita fokus ke kalimah dulu. Karena dia unsur paling kecil. Kalau jumlah kan udah 3 kata di situ. Kita fokus ke 1 kata dulu, ke kata kalimah ini. Al-kalimah atau bahasa kita adalah kata, ya. Dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ismun. Ya. Yang pertama adalah ismun. Apa itu ismun? Ismun adalah kata benda. Ya. Ismun artinya adalah kata benda. Kemudian yang kedua, kalimah yang kedua adalah fi'lun atau kata kerja. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah harfun atau huruf. Ya, ini adalah partikel terkecil. Antum pernah dengar istilah huruf jar ya? Dia masuk ke sini, dia kelompok yang ketiga ini. Nah, maka kalau antum ingin bisa memahami teks dalam bahasa Arab,
pertama yang antum harus kuasai itu bagaimana membedakan isim dan fiil. Ya, kalau huruf jelas perbedaannya karena dia ya, tulisannya sedikit, fi, ila, bi itu kan huruf semua. Satu huruf. Jadi gampang membedakannya. Yang susah itu nanti membedakan antara isim dan fiil. Bayangkan kalau antum ketemu suatu kata dalam kitab, nggak ada harokatnya. Kemudian antum nggak tahu artinya, maka susah untuk membedakan ini isim atau fiil, gitu ya. Nah, maka perlu nanti kita mempelajari apa saja ciri-ciri isim, apa saja ciri-ciri fiil. Taib. Maka sekarang ya kita akan lihat di sini ya. Jadi untuk mengingat masing-masing tadi apa itu isim, fiil dan huruf, kita lihat di sini cara mengingatnya. Kalau isim itu dia menunjukkan atas hadas tanpa zaman. Hadas itu artinya kejadian. Ya, hadasun itu artinya kejadian, bukan hadas dalam ilmu fikih ya, bukan. Hadas kecil atau besar bukan. Jadi dia menunjukkan atas kejadian. Ya. Kemudian di sini ada tanda minus. Minus itu maksudnya tanpa zaman, tanpa keterangan waktu. Jadi kata benda itu tidak memiliki keterangan waktu. Misalkan kita mengatakan Muhammad. Ya, Muhammad ini apa makna waktu yang bisa antum ambil dari kata Muhammad? Tidak ada. Ya. Tapi dia menunjukkan atas adanya Muhammad. Ada orang laki-laki namanya Muhammad, tapi keterangan waktunya tidak ada. Nah, ini namanya isim. Jadi isim itu suatu kata yang menunjukkan suatu kejadian atau suatu ya, peristiwa ya, atau seorang nama atau sebuah benda, akan tetapi tidak terikat dengan waktu. Tidak ada makna waktunya. Beda dengan fiil atau kata kerja. Fiil itu dia menunjukkan hadas plus zaman. Dia menunjukkan terjadinya suatu perbuatan ditambah keterangan waktunya ada. Ketika Anda mengatakan telah pergi. Telah pergi. Ada keterangan waktunya di situ, telah. Aman hadasnya pergi. Ya, tapi kalau isim tidak ada keterangan waktunya. Kalau fiil ada keterangan waktunya. Kemudian huruf, kalau huruf maknanya adalah dia laisa lahu ma'nan fi nafsihi. Dia tidak punya makna dari dirinya sendiri. Jadi fi, ila, an, ala, alba, al-kaf, huruf-huruf jar itu nggak punya makna dia kalau dia berdiri sendiri. Fi itu akan memiliki makna kalau digandeng dengan isim. Fil baiti, fil masjidi, baru dia memiliki makna. Makanya huruf itu dia butuh kepada isim dan fiil untuk menyempurnakan maknanya. Dia nggak punya makna kalau nggak ada isim dan fiil begitu. Nah, itulah dia huruf. Nah, sekarang kita fokus ke fiil dulu. Ya, kita fokus ke fiil ini. Ya, pembahasan atau pembagian fiil. Karena pembahasan kita sekarang ini adalah tentang sorof, tasrif dari fiil ini. Taib. Aqsamul fi'li. Fi'il itu ikhwah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ya, fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya al-madi. Ya. Al-madi, fi'il madi. Ya. Madi itu artinya lampau. Kalau dalam bahasa Inggris past tense. Ya. Kata kerja lampau. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah madalla ala hadatsin waqa'a fi ma madha. Ini pengertian tidak perlu antum hafalkan, cukup antum pahami saja. Jadi intinya fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan di masa lampau. Fi'il madi adalah suatu fi'il yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan di masa lampau. Ya, ketika Anda berbicara ini telah terjadi suatu perbuatan sebelumnya, berapa menit yang lalu, sejam yang lalu misalkan. Nah, itu namanya madi, ya, waktu lampau. Contohnya kata akala. Ya, akala ini artinya telah makan. Ya, sekarang ya, di jam ini misalkan Anda telah makan, berarti perbuatannya sudah lewat. Maka kita namakan itu fi'il madi. Syariba telah minum, zahaba telah pergi. Jadi fi'il madi ini pasti ada kata telah di awalnya. Ya, ada kata telah di awalnya. Qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan salat, gitu ya. Ya, jadi pasti ada makna telah karena dia adalah fi'il madi. Kemudian fi'il yang kedua namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini ya,
Kalau dalam bahasa Inggris antum kenal istilah ya present tense dan future tense. Ya. Perbuatan yang terjadi sekarang dan akan datang, itulah fi'il mudhari. Perbuatannya terjadi di waktu sekarang ketika Anda berbicara ini dan atau di waktu yang akan datang, beberapa masa yang akan datang. Ya, pengertiannya dalam bahasa Arab sini madalla ala hadatsin yaqa'u halian au mustaqbalan. Ya, yaitu pengertian mudhari adalah suatu kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan di masa sekarang ini atau di masa yang akan datang. Ya'kulu artinya ya sedang makan. Sayakulu artinya akan makan. Jadi perbuatannya dua di sini. Ya, ya'kulu, sayakulu, begitu. Jadi ada dua makna dari fi'il mudhari itu. Bisa artinya sekarang, bisa artinya akan datang. Yashrobu artinya sedang minum. Saufa yashrobu artinya akan minum. Ya, itu makna dari fi'il mudhari. Kemudian fi'il yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr itu, amr artinya perintah. Ya. Pengertiannya adalah madalla ala hadatsin yaqa'u fil mustaqbal bisighatil amri. Yaitu suatu kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan di masa yang akan datang tapi dengan konteks perintah. Jadi fi'il amr itu fi'il perintah, kata kerja perintah dia. Salatlah, makanlah, zakatlah, tidurlah dan seterusnya itu adalah namanya fi'il amr. Ya. Fi'il amr. Jadi kalau kita mengatakan makanlah, berarti orang yang kita perintahkan sudah makan belum? Belum berarti. Berarti perbuatan itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Berarti mirip dengan fi'il mudhari dia. Fi'il mudhari juga artinya kan yang akan datang maknanya. Tapi bedanya dengan fi'il mudhari, fi'il amr itu menggunakan kata kerja perintah. Itu saja yang perlu antum pahami. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Baik. Jelas nih ikhwah, pembagian fi'il ini. Ada yang menanyakan sampai sini? Madhi, mudhari, dan amr. Ada Ustaz. Ada ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang ya, ada 3 jenis fi'il tadi antum ketahui. Madhi, mudhari, dan amr. Ya, madhi, mudhari, dan amr. Sekarang kita fokus ke al-fi'lul madhi. Ya, kata kerja lampau tadi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi ya, itu wazannya ya, timbangan maksud wazan itu kalau antum bikin kue ya ada cetakannya ya. Ya cetakan itu bentuknya tetap. Ya, jadi antum punya satu cetakan tapi kue yang dihasilkan ya, itu ada banyak. Ya, dan kue-kue itu mengikuti bentuk cetakan antum tadi. Kalau cetakannya segitiga, maka kuenya segitiga. Ya, kalau cetakannya lingkaran, maka kue yang dihasilkan juga lingkaran, begitu seterusnya. Maka kata kerja dalam bahasa Arab, ya, terutama fi'il madhi, dia punya wazan itu, punya cetakan. Cetakannya namanya fa'ala ini. Bentuknya begini, ini cetakan namanya. Fa harokatnya fathah, ain harokatnya fathah juga, lam harokatnya fathah. Jadi, ya fi'il nanti kata kerja lain harus mengikuti cetakan fa'ala ini. Ya. Fa ya. Fa ini namanya fa'ul fi'li namanya. Jadi nanti kalau mengatakan fa itu namanya fa'ul fi'li. Kemudian ain ini namanya ainul fi'li. Kemudian lam ini namanya lamul fi'li. Untuk menghafalkan ini nanti akan sering saya sebutkan istilah-istilah begini nanti. Mana fa'ul fi'linya? Nah, itu yang tanyakan nanti. Mana ainul fi'linya? Mana lamul fi'linya? Jelas ya? Ini namanya. Nah, jadi fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Baik. Kita ambil contoh syakaro. Ini ada fi'il madhi syakaro, artinya telah bersyukur, berterima kasih. Dari kata syukur ya. Syakaro, 3 huruf. Ya. Maka mana fa'ul fi'linya di sini? Shin. Ini fa'ul fi'linya. Kemudian mana ainul fi'linya? Kaf. Ini namanya ainul fi'li. Kemudian mana lamul fi'linya? Ra. Ini namanya lamul fi'linya.
gitu ya. Jadi kata kerja yang mendengar dalam bahasa Arab itu semuanya punya akar 3 kata, 3 huruf ini. Istaghfaro misalkan, istaghfaro itu 6 huruf. Tapi asal katanya pasti cuma 3 huruf. Gitu ya. Jadi maksimal fi'il dalam bahasa Arab itu 7 huruf. Ya. Maksimal fi'il dalam bahasa Arab itu 6 atau 7 huruf. Itu sedikit sekali jumlahnya dalam bahasa Arab. Fi'il yang 6 huruf itu atau yang 7 huruf itu, ya, akar katanya adalah 3 huruf. Semuanya itu nanti. Apalagi yang 5 huruf, akar katanya 3 huruf. Yang 4 huruf asal katanya adalah ya 3 huruf seterusnya. Gitu ya. Maka setelah antum ketemu akar katanya, ya, huruf pertamanya itu namanya fa'ul fi'li. Huruf kedua namanya ainul fi'li. Huruf ketiga namanya lamul fi'li. Baik. Jadi kita ambil contoh fa'ala di sini, ya. Adalah kataba, ya. Ini namanya wazan, ya. Lihat di sini fa harokatnya fathah, maka ka harokatnya juga fathah. Jadi ngikuti timbangannya. Ya, kemudian a harokatnya fathah, maka ta juga harokatnya fathah. Ya. Lam harokatnya fathah, ba juga harokatnya fathah. Ya. Ya. Yang seperti ini namanya maftuhul ain namanya. Namanya maftuhul ain. Apa maksudnya ain? Ain itu maksudnya ainul fi'li ini. Ya, huruf ta ini maksudnya. Ya, maftuh artinya berharokat fathah. Jadi huruf keduanya atau ainul fi'linya berharokat fathah. Nah, fi'il madi itu nanti ada yang di tengahnya itu berharokat kasroh atau dhammah. Maka yang berharokat fathah itu dinamakan maftuhul ain. Jadi ikhwah, dalam bahasa Arab, fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf, ya, huruf pertama dan huruf terakhir itu harokatnya tetap fathah, nggak berubah-ubah dia. Fa'ala, fa sama lam, fathah. Ka sama ba, fathah. Yang berubah itu nanti adalah ya, huruf di tengahnya ini, ainul fi'linya. Ya, ainul fi'linya yang akan berubah. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Ini contoh untuk yang fathah. Ini contoh untuk yang fathah. Jadi kalau fathah ainul fi'linya itu namanya maftuhul ain. Itu namanya maftuhul ain, artinya fathah ainul fi'linya. Ya, taib. Jadi contoh misalkan yang lain selain kataba ada darosa, akala, zahaba, doroba, jalasa. Itu semua namanya fi'il madi maftuhul ain. Itu harus pahami istilah-istilah ini. Kemudian selanjutnya, ya, lihat di sini fa'ul fi'linya fathah. Ya, lamul fi'linya juga fathah, nggak akan berubah-ubah dia. Yang berubah itu adalah tengah ini. Ya, lihat di sini. Ya, tadi kan fathah tengahnya, sekarang kasroh. Ya, jadi patokan kita itu huruf di tengah ini. Atau bahasa kita tadi apa? Ainul fi'linya. Jadi ainul fi'linya di sini adalah kasroh. Kalau ainul fi'linya kasroh, ini namanya maksurul ain. Ini namanya maksurul ain. Kalau tadi maftuhul ain, ini maksurul ain. Baik, maksur dari kata kasroh. Kemudian bentuk yang ketiga dari fi'il madi itu fa'ula. Fa, ya, fathah. La, fathah. Ini pokoknya nggak berubah. Ini yang anak kasih lingkaran ini nggak berubah. Ini yang anak kasih tanda putih ini nggak akan berubah. Di harokatnya tetap fathah. Yang berubah adalah harokat tengahnya ini. Huruf tengahnya ini. Di sini dhammah. Tadi fathah, kemudian kasrah, sekarang dhammah. Fa'ula. Jadi ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Ya, fa'ula di sini ya, maksudnya ainul fi'linya berharokat dhammah. Ini namanya madmumul ain. Ini namanya madmumul ain. Artinya dhammah harokat ainul fi'linya. Dhammah harokat ainul fi'linya yang tengah ini maksudnya. Ba-nya dhammah, ainnya dhammah. Ini namanya madmumul ain. Taib. Jadi kesimpulannya fi'il madi itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama fa'ala atau bahasa kita tadi maftuhul ain. Contohnya dakhala dan jalasa. Maftuhul ain namanya ini. Perhatikan di sini dakhala, ana nggak kasih harokat dal sama lamnya karena pasti fathah dia.
Ya, jadi yang Anda kasih harokat hanya kha-nya saja, ainul fi'linya saja. Karena itu yang bisa berubah-ubah harokat. Jadi dalam bahasa Arab nanti ada dakhala, dakhila, dakhula. Dan itu semua artinya beda-beda. Semua artinya beda-beda. Ya. Ada yang ada di kamus, ada yang tidak ada juga. Nanti nggak semua ada di kamus. Apa ada fi'il dakhila dalam bahasa Arab? Nggak ada. Ya. Yang ada hanya dakhala saja. Jadi nggak semuanya ada nanti. Jalasa. Jalasa juga di situ maftuhul ain. Yang kedua, fi'il madhi yang kedua fa'ila atau kita istilahkan tadi maksurul ain. Contohnya syariba dan salima. Syariba, salima. Ini namanya fi'il maksurul ain. Kemudian yang ketiga, jenis fi'il madhi yang ketiga adalah wazan fa'ula atau istilah kita tadi madmumul ain. Contohnya kaburo, azuma, ya, madmumul ain namanya ini. Fi'il madhi madmumul ain. Jadi kalau Anda katakan kantum nanti, misalkan, Ustaz, ya, khoroja atau khorija, maka Anda bilang kantum maftuhul ain. Ya, berarti khoroja maksudnya. Ada antum nanya nanti misalkan karena, ya, sami'a atau sama'a atau samu'a, maka Anda bilang maksurul ain. Oh, berarti sami'a. Ya. Anda nggak katakan kasroh, ya, tapi Anda katakan maksurul ain. Dan ini adalah istilah yang digunakan dalam kitab-kitab sharaf. Antum harus pahami ini. Nah, jadi patokan antum adalah kepada ainul fi'li, fathah, kasroh, dhamma, maftuhul ain, maksurul ain, madmumul ain. Ya, maftuhul ain, maksurul ain, madmumul ain. Baik. Sekarang ambil contoh khoroja. Ya, ambil contoh khoroja. Ya, ini apa namanya? Maftuhul ain, maksurul ain atau madmumul ain? Maftuhul ain. Maftuhul ain. Baik. Anda tunjuk satu persatu untuk jawab ya. Kita mulai dari Haji Santoso. Yang lain matikan dulu mikrofonnya. Haji Santoso. Nah, Ustaz. Taib. Jadi nanti akan muncul di layar antum fiil-fiil antum sebutkan maftuhul ain, maksurul ain atau madmumul ain. Oke? Wadah Ustaz. Taib. Darosa. Maftuhul ain. Maftuhul ain. Ahsanta. Sami'a. Maksurul ain. Maksurul ain. Karuma. Madmumul ain. Madmumul ain. Ghasala. Maksurul ain. Ghasala. Maftuhul ain. Maftuhul ain. Taib. Ahsanta ya Aji. Selanjutnya, Iqbal Tawakal. Na'am Ustaz. Perhatikan ke layar. Pertama, rafa'a. Maftuhul ain. Maftuhul ain. Maridha. Maksurul ain. Maksurul ain. Ahsanta. Qaruba. Madmumul ain. Madmumul ain. Jalasa. Maftuhul ain. Maftuhul ain. Kemudian akala. Maftuhul ain. Taib. Ahsanta ya Iqbal. Syukran. Kemudian Muaz. Perhatikan ke layar ya Muaz. Qara'a. Aina Muaz? Muaz mawjud? Mawjud. Baik, qara'a ya Muaz. Qara'a mansurul ain Ustaz. Hah? Qara'a. Qara'a. Apa tadi namanya? Apa? Maftuhul ain. Maftuhul ain. Maftuhul. Taib. Maftuhul ain. Fahima. Maksurul ain. Maksurul ain. Syariba. Maksurul ain. Fariha. Maksurul ain.
Maksur, bukan maksyur. Maksur. Maksur. Nah. Kemudian hasuna. Madmumul ain. Taib. Madmumul ain. Taib. Asanta ya Muaz. Taib. Jadi insyaallah paham semua ya. Kapan disebut maftuhul ain, maksurul ain, dan madmumul ain. Taib. Sampai sini ada yang mau ditanyakan seputar maftuhul ain, maksurul ain, dan seterusnya? Wadah semua? Ustaz, Fadhal. nanti yang slide-slide ini di-share Ustaz ya? Yang Nah. poin-poin penting. Pasti akan di-share nanti, anak kirimkan bentuk PDF-nya nanti ke grup. Nah, sekarang antum pahami saja dulu yang ada di sini. Ada pertanyaan? Apa Ustaz anak? Fadhal. Ini kan maftuhul ain, maksurul ain sama madmumul ain itu semua kalimat bisa digituin Ustaz, atau itu hanya kalimat-kalimat apa gitu? Misalnya rofa'a, marido. Misalnya rofa'a jadi nggak bisa rofi'a gitu Ustaz. Atau rofu'a. Baik. Jadi Syukran. kalau antum mengatakan rofi'a, itu artinya beda lagi nanti. Gitu ya. Kalau antum cari di kamus nanti rofi'a, maka artinya beda lagi. Gitu ya. Rofa'a, kalau antum cari di kamus pakai fathah, artinya mengangkat. Kalau rofi'a, ya bisa jadi ada di kamus, bisa jadi juga tidak ada nanti. Jadi nggak semuanya ada. Gitu ya. Nah, jadi rofa'a, kalau nggak ada harokatnya kan bisa antum baca rofa'a, rofi'a, rofu'a. Ya. Dan tidak semuanya itu ada artinya dalam kamus. Gitu ya. Ada juga yang ada artinya begitu. Maka ketika antum mengatakan rofa'a, rofi'a, rofu'a, itu beda-beda artinya nanti. Ya, dan tidak semuanya ada dalam kamus. Kalau dalam kamus antum cari rofa'a, ya rofa'a doang yang ada. Nggak ada rofi'a atau rofu'a. Ya, nggak ada arti yang harokat yang lainnya. Ya, jadi antum hafalkan rofa'a artinya mengangkat. Ya. Nah, tapi fiil-fiil yang lain nanti ada yang kayak gitu. Ya, ada fiil-fiil nanti ya jumlahnya memang tidak banyak dia. Ya, ada memang fiil-fiil nanti yang rofi'a ada artinya, rofu'a ada artinya begitu. Nah, jadi antum harus pahami, ya, harus hafalkan mana harokat yang tepat. Wadih ada? Oh, nah Ustaz. Taib. Jadi nggak bisa diasalin gitu, misalnya dijadiin maksurul, jadiin madmuul, nggak bisa Ustaz ya? Nggak bisa, karena artinya pasti beda nanti. Gitu. Oh, nah Ustaz. Syukran Ustaz. Taib. Yang lain ada yang tanyakan? Fadhal. Wadih yang lainnya? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Wadah Ustaz. Taib. Ini pesan tadi ada siapa yang tidak ada nih? Tadi pesan lebih ini jumlahnya tadi. Siapa? Afandi. Kemana dia? Afandi Ustaz. Belum tahu Ustaz. Left dia. Taib. Taib. Sebelum kita akhiri, kita masuk ke tasrif fi'il madhi sedikit ikhwah. Atau sudah cukup ini? Sudah banyak kan? Ini sudah 1 jam lebih ini. Atau kita Cukup, ini Ustaz. berarti ini kita save untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, Ya. Ustaz. Jadi ini nanti insyaallah kita ambil untuk pertemuan selanjutnya tasrif dari fi'il madhi ini. Taib. Berarti kita cukupkan sampai di sini ikhwah. Ini sudah 1 jam 8 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan Anda ingatkan belum ada yang mengerjakan tugas di pelajaran sebelumnya, silakan dikerjakan. Ya. Sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, Anda harapkan tugas dari pelajaran sebelumnya sudah dikerjakan. Ini ya. Ya, ini Anda ingatkan untuk antum untuk lebih disiplin lagi. Ya, satupun belum ada yang mengerjakan tugas dari pelajaran sebelumnya. Silakan dikerjakan, kirimkan jawabannya di grup. Ya, antum tulis jawabannya di buku tulis, kemudian difotokan atau di-scan dan seterusnya.
Nah, yang penting antum kerjakan kemudian kirimkan ke ana, entah via Jabri atau di grup, silakan pilih yang mana yang antum lebih sukai. Baik. Allah taala alam. Baik. Afwan. Fadhol. Kalau bisa tentuin aja ustadznya jadi biar seragam Kenapa? metode. Kalau bisa ustadz yang nentuin aja metode jawabannya biar kami seragam gitu. Metode jawaban maksudnya apa? Cara pengumpulan tadi kan kata ustadz di foto atau di apain gitu kan. Masalahnya kan nggak semua punya kitab, ya, nggak semua punya kitab, itu dia masalahnya. Kalau semua punya kitab tentu lebih mudah gitu, ya. Kalau semua punya kitab, ya dipoto, ya di scan, pokoknya yang jelas antum tunjukkan jawaban antum, ya kemudian kirimkan ke ana. Maka sekarang untuk sekarang karena belum semua punya kitab, ana kasih antum keluasan untuk mengerjakan. Ya, dengan berbagai macam cara. Ana tidak patokan caranya karena khawatir nanti akan menyulitkan antum juga. Ya, tapi tetap ana sarankan antum untuk segera punya kitab, ya, karena belajar tanpa kitab hanya cukup dengan PDF saja itu tentu tidak akan optimal hasilnya. Ya, jadi usahakan untuk segera mungkin punya kitab bagi yang belum punya kitab. Baik. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.